Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV, bagaimana kabar tak? Semoga sehat-sehat juga semua. Senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Nana Miftah dalam program Ngopirong, Ngobrol Pintar. Pemirsa Takalar TV, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita, Indonesia, merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pastinya setiap pemimpin, mulai dari struktural terkecil hingga presiden, dipilih langsung oleh rakyat. Dan pastinya pemirsa Takalar TV ada lembaga khusus yang menangani terkait dengan hal tersebut. Dan spesialnya pada hari ini kita akan lebih mengenal lagi terkait dengan lembaga tersebut, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, yang tentunya telah membersama kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Muhammad Darwis ya Pak, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Nah Pak, mungkin kalau sebagai masyarakat awam nih, kita melihat bahwa KPU, kita hanya melihat bahwa KPU ini hanya sebagai lembaga yang menangani terkait dengan pemilihan. Tapi ternyata banyak hal yang ada di dalam KPU tersendiri. Mungkin Bapak bisa jelaskan dan memberitahukan kepada kita semua apa saja sih cakupan atau ruang lingkup dari KPU itu sendiri, mungkin dari bagian-bagian yang ada. Bicara tentang KPU tadi sudah disampaikan sebagai penyelenggara pemilu, dan hampir semua di kabupaten ada KPU-nya, dan kita di Takalar ini juga adalah KPU Takalar sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Untuk KPU Takalar ini dia bersifat hierarki. Tertinggi adalah KPU RI di tingkat RI, kemudian KPU Provinsi, dan kita di KPU Takalar. Untuk KPU Takalar ini ada 5 komisionernya yang dipilih per periode, per 5 tahun. Setelah itu dipilih kembali, dan selain komisioner juga ada pimpinan sekretariat yang ini adalah pegawai-pegawai yang direkrut oleh KPU. Untuk KPU sendiri, kami berlima ini dipercaya sebagai ketua, masing-masing ada divisinya. Saya selaku ketua membidani masalah keuangan dan logistik, kemudian ada divisi yang membidani masalah data pemilih, kemudian ada divisi yang berbicara tentang teknis kepemiluan, ada divisi untuk sosialisasi, dan yang terakhir ada divisi hukum. Jadi itu bagian-bagian dari per divisi dari KPU Kabupaten Takalar. Kalau tugas dan tujuan KPU Kabupaten Takalar itu sendiri Pak? Iya, tugasnya kita adalah sebagai penyelenggara, tentunya sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Apalagi ini pemilu ini akan sebentar lagi akan dilaksanakan di tahun 2024, dan tahapannya ini sudah mulai berjalan. Olehnya itu kita di KPU sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten tentu telah mempersiapkan segala hal yang berhubungan terhadap pelaksanaan pemilu tersebut gitu. Iya, tadi Bapak sedikit menyebutkan bahwa kalau Bapak sendiri itu menangani terkait dengan keuangan umum dan juga logistik. Bisa mungkin dijelaskan Pak? Apa yang dimaksud? Jadi ketua ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KPU di tingkat kabupaten, tetapi ada satu divisi yang menjadi tanggung jawab personalnya, yaitu adalah bagian keuangan. Jadi semua anggaran-anggaran KPU itu dibawa tanggung jawab oleh ketua KPU. Kemudian mengenai logistik pemilihan itu banyak, mulai dari pengadaan kotak suara, pengadaan surat suara, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan pemilihan itu yang menjadi tanggung jawab dari ketua, mulai dari proses pengadaannya, proses pendistribusiannya, dan proses penyimpanannya. Ya, seperti itu yang keuangan dan logistik. Oh, berarti di KPU Takalar ini ternyata seorang ketua ya Pak juga menaungi divisi yang tentunya
menjadi tanggung jawab tersendiri bagi seorang ketua, seperti itu ya Pak. Nah Pak, kalau tadi dikatakan bahwa sebentar lagi Kabupaten Takalar ya untuk pertama kalinya mungkin mengikuti pilkada umum serentak begitu. Yang namanya pemilu ini sudah berapa kali, tetapi yang serentak ini memang yang pertama untuk di tahun 2024. Yang serentak itu pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian secara bersamaan juga pelaksanaan pemilihan legislatif, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Itu yang kemudian diserentakkan di waktu yang bersama. Nah, itu. Nah, Pak, saya penasaran, sebelum akhirnya kita sebagai masyarakat memilih begitu ya, apakah ada informasi kepada masyarakat terkait dengan pemilihan umum itu sendiri, Pak? Iya, kita menjadi kewajiban bagi kita untuk menyampaikan, menginformasikan ke masyarakat, termasuk waktu pelaksanaan pemilu 2024, yaitu 14 Februari tahun 2024. Itu yang kemudian selalu kita sosialisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh Divisi Sosialisasi, salah satu komisioner kita yang membidani itu, selalu merancang kegiatan, menginformasikan bahwa di tanggal 14 Februari nanti diadakan pemilu secara serentak. Tata caranya ya dijelaskan melalui sosialisasi tersebut. Kita berharap bahwa melalui informasi yang disampaikan, masyarakat dapat mengetahui bahwa pemilu 2024 itu jatuh di 14 Februari 2024 gitu. Berarti dalam tahap pemilihan itu pemirsa Takalar TV sebelumnya ada dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian pas pemilihan, apakah ada pasca pemilihan, Pak? Iya, jadi pelaksanaan pemilihan itu kan ada yang memilih. Yang bisa memilih itu adalah warga yang bersyarat 17 tahun dan masuk dalam daftar pemilih tetap yang disusun oleh KPU. Jadi untuk bisa memilih orang harus dulu terdaftar dalam daftar pemilih tetap namanya. Ini yang teman-teman KPU ketika tahapan namanya pemutakhiran data pemilih sudah masuk, itu melakukan pendataan pemilih terhadap masyarakat Takalar yang bersyarat menjadi pemilih. Nah, yang masuk dalam DPT ini yang kemudian nanti bisa menggunakan hak pilihnya gitu. Ya, kerja-kerja KPU itu yang memastikan bahwa orang yang berhak memilih itu dipastikan terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Takalar gitu. Seperti itu ya, Pak. Ya. Nah, tadi Bapak kan untuk bagian keuangan umum dan logistik dan di tahun 2024 tidak terasa lagi 2 tahun kita akan bersiap-siap. Bagaimana sih Pak persiapannya dari segi keuangan dan umum dan juga logistik? Iya, pemilu 2024 ini yang ini adalah pelaksananya adalah KPU RI. Kita di kabupaten adalah secara teknis pembantu dari pelaksana KPU RI. Beda kalau pilkada. Pilkada ini kan nanti di bulan 11 di tahun 2024. Kalau pilkada Kabupaten Takalar maka pelaksananya adalah KPU Takalar. Jadi pemilu 2024 ini keuangannya ada di KPU RI, kita hanya pelaksana dari keuangan tersebut. Jadi yang menentukan berapa anggarannya, berapa ini semua dari KPU RI. Kita hanya melaksanakan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan anggaran untuk pemilu 2024. Gitu. Oh, berarti di tahun 2024 akan dilaksanakan 2 kali ya? Iya. Jadi di bulan Februari itu pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden dan calon legislatif. Kemudian di bulan 11 itu pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara serentak gitu. Jadi kita 2 kali melakukan pemilihan. Nah Pak, kan tadi dijelaskan bahwa yang untuk pemilihan serentak itu kita sebagai pelaksana membantu pelaksana dari KPU RI. Nah, untuk di Kabupaten Takalar sendiri gitu, apakah ada instansi terkait yang bekerja sama dengan KPU? Kerjasama, kita memang selalu membangun kerjasama dengan pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu, utamanya dalam hal keamanan. Misalkan dalam hal keamanan kita kerjasama dengan pihak keamanan
Polri dan TNI. Dalam hal ini kejaksaan dan sebagainya. Kemudian dalam hal data pemilih kita berhubungan dengan Dinas Dukcapil. Kemudian dalam hal pelaksanaan fasilitas, karena pada saat nanti ini kan kita nanti ada di kecamatan. Iya. Ada petugas kita di kecamatan, tentu membutuhkan tempat untuk berkantor. Tentu dukungan dari pemerintah Kabupaten Takalar itu menjadi keharusan terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu 2024, dan selama ini itu yang terjalin baik. Hampir semua fasilitas di tingkat kecamatan itu tidak menjadi masalah bagi kita di KPU. Ya. Seperti itu ya Pak, berarti memang KPU di Kabupaten Takalar untuk pemilihan pilkada ataupun pemilu serentak itu juga membutuhkan sinergitas dengan instansi-instansi yang ada di Kabupaten Takalar. Betul. Nah, pemirsa Takalar TV, ternyata KPU tidak sendiri untuk melaksanakan ya, tetapi juga membutuhkan bantuan dari instansi terkait yang ada di Kabupaten Takalar dalam lancarnya pemilihan yang akan dilaksanakan. Nah Pak, jadi kan sebentar lagi kita akan melangsungkan pemilihan. Bagaimana sebenarnya tahapannya? Apa tahapan yang akan dilaksanakan? Mungkin persiapannya mulai dari tahun ini atau di tahun sebelumnya mungkin? Iya. Untuk saat ini dalam waktu dekat di tanggal 29 Juli ini akan dimulai tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Tentunya pendaftarannya ada di KPU RI, tetapi setelah mendaftar dan dinyatakan diterima, maka akan dilakukan verifikasi partai politik terhadap dukungan administrasi yang disampaikan pada saat mendaftar, dan ini akan melibatkan semua KPU kabupaten kota termasuk Kabupaten Takalar. Olehnya itu nanti di tanggal 29 mungkin bulan depan Agustus kita akan melakukan verifikasi partai politik yang ada di Kabupaten Takalar yang masuk berkasnya mendaftar dan kepengurusannya juga terbentuk di Takalar. Itu yang kita mau faktualkan, benar enggak anggotanya ada, kantornya ada dan sebagainya. Itu yang dalam waktu dekat ini yang akan kita kerjakan. Olehnya itu kami di KPU Takalar ini sedang mempersiapkan termasuk tenaga-tenaga kita yang akan melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan itu. Nah Pak, itu kan tahap pertama ya? Iya. Nah ada berapa tahap sebenarnya Pak? Iya, ini banyak. Ini baru tahap pertama, pendaftaran partai politik, kemudian penetapan partai politik yang ikut. Setelah itu kita melakukan pemutakhiran data pemilih. Panjang lah, pokoknya banyak. Setelah itu ada lagi pendaftaran calon legislatif dan sebagainya sampai mengarah pada pemilihan nanti. Jadi banyak tahapan-tahapan yang kita akan lalui. Berarti periode untuk tahapannya mulai dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, jadi tepatnya 20 bulan. 20 bulan. Tahapan pelaksanaannya. Nah, Pak, untuk program yang ada di KPU tersendiri, apakah ada program khususnya yang mungkin membedakan KPU Takalar dengan KPU yang ada di kabupaten lain? Iya, secara program sebenarnya kalau maka dia sifatnya sama, tetapi tergantung dari masing-masing kabupaten berkreasi, utamanya dalam pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat. Hari ini kita banyak bekerja sama dengan KKN Unhas misalkan, yang hari ini melaksanakan KKN Takalar itu kita kerjasama untuk melakukan sosialisasi. Kemudian dalam hal pemutakhiran data pemilih, yang ini mungkin yang berbeda dengan teman-teman di kabupaten lain, bahwa di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Takalar kami memiliki tenaga operator yang ada di desa. Ini yang selama ini membantu kami dalam hal mengirimkan data-data terbaru di desanya masing-masing jika ada yang meninggal atau ada pemilih baru yang bersyarat tapi belum terdaftar.
melalui operator itu mereka mengirimkan data ke kita. Ini yang belum dimiliki oleh teman-teman di KPU kabupaten lain, dan kita alhamdulillah itu sudah ada gitu. Berarti tenaga operator yang ada di desa itu dari KPU atau dari desa? Jadi kita memanfaatkan potensi yang ada di desa. Jadi dia pegawai desa, kemudian kita sama untuk kemudian jadi kooperator data untuk membantu KPU Takalar dalam hal pemutahiran data pemilih. Jadi sumber dayanya dari desa itu juga ya. Nah Pak, mungkin terakhir kita mau meminta harapan Pak Muhammad Darwis selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ya, apa harapannya ke depannya terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Takalar yang sebentar lagi kita akan melangsungkan. Iya, pemilu 2024 ini adalah pemilihan untuk seleksi kepemimpinan. Kita berharap bahwa dalam proses seleksi kepemimpinan itu masyarakat dapat memilih berdasarkan dengan pilihannya tanpa terpengaruh atau tanpa ada money politik dan sebagainya, sehingga pilihannya betul-betul bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat gitu. Kemudian harapan kita masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya karena Takalar ini termasuk yang paling tinggi partisipasi pemilihnya di setiap pemilu di 2019 kemarin. Kita berharap prestasi pemilih itu bisa dipertahankan atau lebih meningkat lagi di atas 80% gitu. Nah Pak, dengan berbagai program yang terdapat di KPU Takalar, pastinya dong ada prestasi-prestasi yang diraih oleh KPU Takalar. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kita semua biar semua masyarakat tahu bahwa KPU Takalar juga mendapatkan prestasi yang luar biasa pastinya. Iya, salah satu prestasi terbesar sebenarnya bagi penyelenggara pemilu itu kalau sukses pemilu. Jadi itu sebenarnya yang prestasi yang paling besar. Dan alhamdulillah di pemilu 2019 kemarin kita sukses melaksanakan pemilu, terpilih anggota DPRD, dan sebagainya. Untuk prestasi yang sifatnya kerja-kerja sebenarnya adalah kita di Sulsel ini partisipasi pemilih tertinggi 87%. Itu yang tertinggi di Sulsel untuk pemilu di 2019 kemarin. Tentu ini menjadi prestasi dari kerja-kerja teman-teman KPU secara keseluruhan, baik penyelenggara di tingkat kecamatan desa dan staf KPU sendiri gitu. Nah Pak, saya juga sekarang penasaran gitu, bagaimana suka dan duka menjadi seorang ketua KPU Takalar selama menjabat sebagai ketua KPU? Ya sukanya kan biasa-biasa saja sebenarnya. Ya karena ketua ini kan bukan cuma kita sendiri, di semua kabupaten pasti ada ketuanya, jadi ini hal yang biasa-biasa saja. Cuma memang bahwa kita memiliki tanggung jawab lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain, karena kita bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap tugas dan fungsi dari KPU itu sendiri gitu. Nah pemirsa Takalar TV, itulah tadi bincang-bincang yang menarik kita pada hari ini bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Takalar. Terima kasih Bapak atas waktu dan juga sharing kita pada hari ini yang tentunya memberikan informasi serta pengetahuan baru bagi masyarakat Takalar terkait dengan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Takalar itu sendiri. Dan pastinya tadi ada banyak sekali ya Pak informasi yang penting dan pastinya wajib untuk masyarakat Takalar ketahui. Nah, pemirsa Takalar TV, segitu dulu segmen kita pada hari ini. Saya Nana Miftah, pamit undur diri. Sampai jumpa pada Ngopi Rong selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajingan Takalar.